Lydia, channel 1784, mempersembahkan novel petualangan. Lydia, channel 1784, mempersembahkan novel petualangan. Pemilik Mata Dewa, Perkumpulan Para Naga. Perkumpulan para naga awalnya tidak ada, tapi setelah terjadinya konflik berkepanjangan antara kelompok-kelompok itu, akhirnya sang penguasa Netherland turun tangan langsung untuk memberikan pelajaran bagi mereka semua, dengan mengerahkan pasukan khusus miliknya yang memang diciptakan untuk menjaga keutuhan dan keamanan daerah kekuasaannya. Pasukan tersebut bernama Angin Malam dan Pasukan Harimau, di mana duanya memiliki tugas masing-masing, di mana untuk Angin Malam bertugas untuk bergerak di balik bayangan layaknya Asain, sementara pasukan Harimau adalah pasukan khusus untuk berperang. Akibatnya mereka yang berselisih bisa takluk padanya dan memutuskan membuat sesuatu tempat untuk mereka menunjukkan kekuatan mereka masing-masing tanpa mengacau di wilayah kekuasaannya. Hal itu dikenal dengan Perkumpulan Para Naga yang akan diadakan 5 tahun sekali. Dan acara itu sukses menarik perhatian khalayak dengan menghadiri pertandingan tersebut dengan membeli tiket dan bertaruh di sana. Alhasil acara ini sangat terkenal di sini. Balik lagi ke MC. Zain yang sudah menyelesaikan latihannya kini kekuatannya sangat menakutkan jika dibandingkan dengan kekuatan para orang-orang di perkumpulan naga tersebut ditambah dengan dirinya yang berhasil membuka tahap awal kekuatan matanya, sehingga membuat dirinya akan sangat menakutkan jika sampai menjadi musuh orang-orang di sana. Ya, saat ini kekuatan Zain sudah berada di alam Tao Agung tingkat awal yang membuat dirinya menjadi satu-satunya orang yang bisa menembus tingkat di atas ranah Grandmaster yang bahkan sudah dianggap dewa oleh orang-orang di alam ini. Untuk tahapan kekuatan mata Zain dibagi menjadi 3. Mata Bumi, Mata Langit, Mata Semesta. Dan saat ini Zain sudah membuka kemampuan matanya yang pertama, yang membuat Zain bisa melihat ke dalam tubuh musuhnya tanpa bisa disembunyikan baik dari kekuatan, kelemahan dan semua yang dimiliki musuhnya bisa ia lihat. Untuk mata kedua yang bernama Mata Langit, adalah bisa membuat ilusi dan menjerat lawannya dengan kekuatan matanya. Untuk yang terakhir, inilah yang membuat klan Mata Dewa dulunya terkenal. Di mana mata semesta ini akan muncul di langit menjadi mimpi yang sangat menakutkan bagi para musuhnya, dan pemiliknya bisa mengendalikan mata itu dengan sesuka hati dan lebih mengerikan lagi. Melalui mata itu, sang pemilik bisa menyerang lawannya dari langit. Sungguh menakutkan bukan? Itulah mengapa klan ini menjadi incaran bagi keluarga lainnya di masa lalu, apalagi setelah menghilangnya Zak Romanov sang leluhur, pemilik mata semesta yang melegenda. Sebenarnya Zak bukan menghilang, tapi lebih tepatnya ditarik paksa menuju alam yang lebih tinggi, karena saat ini Zak sudah melebihi kekuatan pendekar sejati tapi sampai saat ini tidak ada yang tahu itu. Bahkan pada Zain sekalipun Zak tidak menceritakannya. Entah apa yang terjadi padanya, apakah di sana Zak dalam bahaya atau bagaimana itu hanya Zak yang tahu. Mungkin Zak melakukan itu untuk menyelamatkan para keturunannya dari bahaya itu. Tapi justru dengan menghilangnya dia malah membuat klannya hancur. Zain cucuku, ambillah semua yang ada di sini baik itu rempah dan herbal. Gunakan itu untuk perkembangan kekuatanmu. Meskipun di tempat ini tidak ada lagi makhluk fana yang bisa menyakitimu, tapi di luar sana kamu masihlah sangat lemah. Terdengar suara Zak menggema di tempat itu. Tunggu sebentar, apa maksud kakek dengan tempat itu? Bisakah kakek menjelaskannya padaku? Tanya Zain penasaran. Tidak, kau harus mencari tahu sendiri. Dan jika kamu masih ingin tahu, lampaui alam pendekar sejati, setelah itu kamu akan tahu apa yang kakek maksud, ucap Zak lagi.
Baiklah kek, aku akan berjuang untuk bertambah kuat agar bisa bertemu dengan kakek, ucap Zain bertekad. Baiklah, ambil kotak yang ada di pojok ruangan ini, di sana ada cincin, kamu teteskan darahmu pada cincin itu, di dalamnya ada sedikit harta untukmu jika ingin keluar dari sini. Kamu bisa gunakan harta itu untuk kebutuhanmu, ucap Zack kemudian suaranya menghilang setelah mengatakan beberapa kata pada Zain. Zain langsung mengambil kotak itu dan melakukan apa yang diucapkan sang kakek sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Zain dikejutkan dengan banyaknya batangan emas dan juga berbagai permata menggunung di dalam cincin itu. Puas dengan isi di dalam cincin itu, Zain langsung menyimpan semua rempah dan herbal yang ada di sana ke dalam cincinnya. Dengan berbekal pengetahuan yang diberikan sang kakek, Zain bisa menggunakan cincin itu dengan mudah. Baiklah, waktunya keluar dari ini. Aku tidak tahu bagaimana keadaan di luar sana saat ini. Apakah aku perlu masuk universitas atau bagaimana? Zain merenung apa yang harus dilakukan dirinya saat keluar dari tempat ini. Sudahlah, lebih baik aku keluar dan membeli beberapa pakaian dan tempat tinggal sebelum menyusun rencana selanjutnya. Dengan menjual satu saja emas batangan yang ada di dalam cincin penyimpanannya sudah lebih dari cukup untuk dirinya membeli rumah mewah di luar sana. Kemudian Zain langsung menggunakan keterampilan yang dipelajari selama berlatih sebelumnya untuk cepat kembali ke rumahnya yang ada di bagian luar hutan. Tak sampai hitungan menit Zain sudah tiba di makam ayah dan ibunya, lalu Zain bersujud 3 kali pada makam ayah ibunya dan pamit untuk memulai perjalanan hidupnya yang baru. Zain yang awalnya hanya seorang pemuda kurus tapi memiliki wajah tampan, kini sangat jauh berubah dengan kulit putih mulus dan tubuh dihiasi dengan otot-otot yang membuat tubuhnya menawan. Apalagi dengan parasnya yang tampan sangat memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Dan satu lagi dengan mata biru langit miliknya menambah kesempurnaan pemuda tersebut. Namun sayang saat ini tubuhnya hanya ditutupi dengan baju lusuh peninggalan bibinya sangat kontras dengan parasnya yang sangat sempurna itu. Karena saat ini Zain sudah menjadi praktisi bela diri yang bisa dikatakan paling kuat di tempat ini, Zain tidak terlalu membutuhkan makan dan tidur seperti orang-orang pada umumnya, tapi Zain mana mungkin menghilangkan kebiasaan tidur dan makannya, kemungkinan dirinya akan masih terus melakukan dua kegiatan itu meski sebenarnya tidak perlu. Zain memutuskan menunggu malam hari untuk menuju tempat tinggalnya yang ada di kos dekat sekolahnya dulu. Zain ingin mengambil beberapa pakaian yang lebih layak dipakai daripada yang ada di tubuhnya saat ini. Kos tersebut sudah Zain bayar 1 tahun penuh, jadi Zain tidak perlu khawatir dengan tempat tinggalnya itu. Meskipun dirinya lama berlatih di hutan, tempat kosnya tidak akan ada yang menempatinya. Bersambung episode sebelumnya. Perubahan dan informasi. Episode berikutnya. Kembali dan memulai rencana. Pemilik mata dewa. Kembali dan memulai rencana. Malam harinya Zain langsung bergerak secepat bayangan. Tubuhnya berkelebat di antara pepohonan menuju tempat kosnya berada. Tak sampai 15 menit Zain sudah tiba di depan kosnya. Karena sudah lumayan larut tidak ada lagi orang yang lalu lalang di sana, jadi Zain tidak perlu khawatir akan ada orang yang memergoki dirinya seperti tadi. Kemudian Zain mengambil kunci kos yang sebelumnya ia simpan di pot bunga yang tak jauh dari tempat kosnya. Setelah membuka pintu Zain langsung merebahkan tubuhnya di kasur kecil tempat biasanya dirinya tidur. Entah apa yang akan terjadi setelah ini, aku merasa hidupku akan berubah drastis setelah mempunyai kekuatan seperti ini. Kemudian Zain menoleh ke arah tembok pembatas antara kamarnya dan kamar sebelahnya.
Zain langsung mengaktifkan mata bumi miliknya untuk melihat ke kamar sebelah. Aktif. Mata Zain sepersekian detik bercahaya biru saat matanya diaktifkan. Astaga! Apa itu? Zain langsung mematikan kemampuan matanya, karena apa yang baru saja ia lihat sangat di luar dugaan, di mana sebelumnya Zain melihat pemilik kos tengah melakukan hal intim dengan istrinya, sesuatu yang tak seharusnya Zain lihat. Kemudian Zain mengambil HP miliknya yang sebelumnya Zain tinggalin di meja belajar kecil miliknya. HP yang memang telah ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan milik pemuda lain seusianya, tapi Zain tidak memperdulikan itu asal bisa digunakan dan berfungsi dengan baik, itu sudah lebih dari cukup baginya. Kemudian Zain mengecek saldo tabungannya di HP miliknya, di sana terlihat jika uangnya hanya tersisa $750. Kemudian Zain memutuskan membelanjakan uangnya untuk membeli ponsel yang sedikit lebih bagus, karena Zain berniat menjual beberapa harta pemberian sang kakek di web jual beli barang. Karena masih keburu waktunya Zain langsung keluar dari kostannya untuk membeli ponsel dan beberapa potong baju untuknya. Menjelang jam 12 malam Zain sudah membeli apa yang dibutuhkan, menyisakan sedikit uangnya untuk membeli makanan besok di tempat biasanya dia makan. Saat ini Zain tengah memindahkan SIM card yang ada di HP lamanya ke HP buat miliknya, kemudian membuat akun untuk memulai aksinya. Kemudian Zain mengeluarkan batu permata berwarna ungu dari cincin penyimpanannya dan menempatkan barang permata seukuran telapak tangannya itu di bawah lampu belajar miliknya, dan mengambil foto batu permata ungu tersebut. Setelah memilih gambar yang paling bagus dan jelas Zain langsung memposting di web jual beli tersebut dengan caption permata ungu berusia ratusan ribu tahun. Setelah itu Zain keluar dari web tersebut dan memutuskan untuk istirahat karena jam sudah menunjukkan sudah dini hari. Keesokan harinya Zain langsung membuka ponselnya untuk mengecek web tempat permata ungu miliknya dipasarkan. Berbagai macam tawaran masuk ke akun milik Zain, tapi masih belum ada yang memuaskan Zain hingga saat ini. Kemudian Zain memutuskan untuk mandi terlebih dahulu dan meletakkan ponselnya di meja belajarnya. 20 menit kemudian Zain sudah selesai membersihkan badannya, dan langsung mengambil ponselnya untuk mengecek apakah ada penawaran terbaru mengenai permata miliknya. Dan benar saja ada satu pesan yang nampak sekali menunjukkan minat pada permata berusia ratusan ribu tahun miliknya. Bagaimana tidak tertarik? Permata milik Zain adalah permata yang sangat langka, bahkan mungkin hanya Zain yang memilikinya saat itu. Itu karena sang kakek sudah ada dari generasi awal Netherlands ini. Tentu saja permata tersebut sangat langka dan sudah tidak ditemukan lagi. Maaf. Apakah barang yang Anda posting di web benar-benar sesuai dengan keadaan barang itu? Orang yang tertarik pada permata tersebut langsung menghubungi Zain langsung lewat pesan pribadi. Benar? Jika Anda masih tidak yakin, kita bisa melakukan pertemuan secara pribadi setelah ini agar Anda yakin dengan barangnya, balas Zain. Baik. Mari kita tentukan di mana kita bisa bertemu untuk membahas kelanjutan transaksi ini. Kemudian Zain bersiap untuk mencari sarapan di dekat kosnya, kemudian akan melanjutkan ke tempat pertemuan dengan sang pembeli yang sebelumnya sudah janjian dengan Zain. Sepanjang jalan Zain menaji di pusat perhatian karena bentuk tubuh dan wajah yang sangat sempurna, yang membuat Zain risih dan tidak nyaman saat banyak pasang mata melihat ke arahnya, yang akhirnya Zain memutuskan untuk membeli masker untuk menutupi wajahnya, daripada harus menjadi pusat perhatian banyak pasang mata. Setelah mendapatkan masker, Zain langsung menuju kantin kecil yang berjarak kurang lebih 500 meter dari kosnya, dan memesan makanan favoritnya. Meskipun saat ini tubuh dia tidak membutuhkan semua itu lagi,
tapi Zain tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa. Selesai dengan sarapannya, Zain langsung menuju tempat pertemuan yang sudah dijanjikan oleh pembelinya, di mana tempat itu lumayan sepi, jauh dari pemukiman, hanya ada gudang kosong. Sesampainya di sana, Zain telah ditunggu oleh pria parubaya dengan cerutu masih menempel di mulutnya, serta beberapa bodyguard di belakangnya. "Maaf jika membuat Anda menunggu Tuan," ucap Zain ramah setelah tiba di sana. "Tidak apa anak muda, apakah kita bisa langsung memulai transaksinya?" ucap pria itu tanpa basa-basi. "Baiklah, sebentar." Zain mengambil kotak kayu kecil dari sakunya dan meletakkan kotak tersebut di meja kecil yang sudah disiapkan oleh orang itu. "Silahkan periksa Tuan," ucap Zain. Kemudian pria parubaya itu mengeluarkan alat-alatnya dari dalam koper kecil yang dibawa pengawalnya, kemudian mulai meneliti permata yang ada di dalam kotak tersebut menggunakan alat-alat yang dia bawa. Membutuhkan setengah jam lamanya bagi orang itu untuk mengecek batu itu dengan benar, hingga terlihat senyum kepuasan terpancar di wajah parubaya tersebut. Luar biasa, bahkan Blue Diamond dan Jadeite tidak bisa dibandingkan dengan permata super langka ini, dan usia permata ini benar-benar sangat tua. Meskipun aku tidak bisa menebak secara pasti, tapi aku bisa menjamin jika permata ini sudah tercipta selama periode berbeda dengan zaman ini, ucap pria itu dengan sumringah. "Jadi bagaimana Tuan, apakah bisa kita lakukan transaksi kita sekarang?" tanya Zain yang sudah sangat bosan di sana. "Baiklah, jadi bagaimana baku bisa membayar ini? Apakah dengan cas atau rekening?" tanya pria itu pada Zain. "Anda bisa mengirimkan langsung uangnya lewat rekening pribadi milik saya Tuan, silahkan," ucap Rain sambil menyerahkan nomor bank miliknya. Tit, tit, tit. Ponsel di saku Zain tiba Tuan mendapatkan notifikasi. "Apa?" Zain dibuat melotot dengan deretan angka 0 di saldonya. Meskipun Zain tahu permata miliknya akan laku mahal, Zain tidak pernah berharap akan laku semahal ini. "Tuan, apakah ini tidak terlalu banyak?" tanya Zain hati-hati, karena yang masuk ke akun banknya berjumlah 1 M dolar. "Hahaha, apa yang kamu katakan anak muda, bahkan itu merupakan harga yang menurut saya masih tidak sebanding dengan permata ini. Oleh karena itu, kamu terima ini sebagai tambahan dariku." Pria tersebut menyerahkan satu sertifikat sebuah villa mewah pada Zain, yang bahkan lebih fantastis lagi harganya. Zain yang melihat ini hanya bengong dan berusaha menahan kegembiraan agar tidak terlalu mencolok seperti sebelumnya. "Baiklah, aku pergi dulu anak muda, jika ada yang seperti ini lagi jangan sungkan menghubungiku lagi," ucapnya sebelum pergi bersama para bodyguardnya meninggalkan Zain sendiri di sana. Episode sebelumnya, Perkumpulan Para Naga. Episode berikutnya, Andrew. Pemilik mata dewa, Andrew. Zain langsung bergegas kembali ke kos miliknya dengan perasaan gembira, tanpa sadar menggunakan kekuatan penuhnya untuk bergerak ke kosnya. Alhasil di jalan tubuhnya terlihat seperti kilatan cahaya yang melesat dengan kecepatan tinggi. Dengan waktu singkat Zain sudah tiba di depan kosnya. Untung tidak ada orang di sana saat ini. Jika tidak bisa geger tempat itu melihat Zain tiba-tiba ada di sana. Kemudian Zain langsung mengemasi barang-barangnya yang ada di kos-kosan kecil itu, dan langsung memindahkannya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Dengan begitu Zain tidak lagi harus menenteng ke sana kemari barang-barang miliknya. "Baiklah, setelah ini hidupku akan segera berubah, tapi semoga perubahan yang terjadi pada hidupku akan berakhir baik padaku," ucap Zain melangkah keluar dari kos miliknya dan bergegas menuju tempat pemilik kos berada.
dan mengembalikan kunci kos yang ditempatinya. Setelah itu Zain langsung pergi dari sana untuk memulai kehidupan barunya sebagai Zain yang baru. Zain berjalan santai menyusuri jalanan kota, untuk menuju ke tempat di mana villa miliknya berada. Dengan masih menggunakan masker di wajahnya, Zain terus berjalan menuju villanya yang jaraknya masih sangat jauh jika diukur dari tempatnya sekarang. Kemudian Zain berbelok ke arah pinggiran kota untuk memangkas waktu. Zain akan bergerak lewat hutan dan menggunakan ilmu miliknya supaya cepat sampai di tujuannya. Di tengah perjalanan Zain melihat tubuh seorang pemuda berusia kira-kira 22 tahunan mengambang di aliran sungai yang ada di bawahnya. Saat ini Zain berada di salah satu pohon lumayan besar, karena sebelumnya Zain melompat dari satu pohon ke pohon lainnya agar menghemat waktu. Tapi siapa sangka dirinya malah melihat tubuh seseorang mengambang di aliran sungai. Tanpa berlama-lama Zain langsung turun dan menarik tubuh yang hanyut tersebut menggunakan kayu yang Zain ambil sebelumnya. Setelah diangkat ke darat, Zain memeriksa tubuh pemuda tersebut dan menemukan bahwa pemuda itu masih hidup, hanya pingsan saja, dan beberapa bagian tubuhnya terluka seperti habis dipukul orang. 15 menit Zain menyalurkan tenaga dalamnya untuk menghangatkan tubuh pemuda tersebut dan membantu menyembuhkan luka-luka di tubuhnya dengan beberapa herbal yang dimilikinya, yang sebelumnya diambil dari goa tempat dirinya berlatih. Perlahan pemuda tersebut membuka matanya dan menemukan seorang pemuda tampan tersenyum ke arahnya. "Apakah kamu yang menolongku?" tanya pemuda itu pada Zain. "Benar, tadi aku menemukanmu hanyut di sungai itu," ucap Zain sambil menunjuk sungai di belakangnya. "Terima kasih bantuannya." "Zain, panggil aku Zain," ucap Zain tersenyum saat melihat pemuda itu tidak tahu harus memanggilnya siapa. "Baiklah Zain, terima kasih, kamu bisa memanggilku Andrew," ucap pemuda itu tersenyum. "Maaf kalau aku sedikit bertanya masalah ini, kenapa kamu bisa hanyut di sungai ini?" tanya Zain penasaran. "Itu." Nampak raut wajah Andrew berubah drastis saat mengingat kenapa dirinya bisa berada di sana. "Tidak usah cerita jika memang kamu tidak siap," ucap Zain yang melihat perubahan wajah Andrew. "Hah? Baiklah, sebenarnya." Kemudian Andrew menjelaskan kenapa dirinya bisa berada di sungai ini. Dimulai dari hancurnya bisnis, kekurangannya hingga kematian kedua orang tuanya dan meninggalkan cukup banyak hutang yang harus ditanggung olehnya. Alhasil Andrew dihajar dan buang ke sungai oleh orang-orang suruhan perusahaan yang menguaskan mereka. Semua aset dan kekayaan miliknya dijual habis untuk menutupi hutang milik ayahnya, tapi tetap saja tidak bisa menutup semuanya. Alhasil Andrew harus pasrah, dihajar dan dibuang ke sungai seperti saat ini. "Maaf kalau boleh tahu, apa pendidikan kamu sebelum ini?" tanya Zain penasaran. "Sebenarnya aku lulusan S2 jurusan bisnis, dan aku merupakan pewaris perusahaan ayahku sebelumnya. Entah kenapa musibah ini tiba-tiba datang dan mengubah hidupku jadi seperti ini," ucap Andrew tersenyum kecut. "Bagaimana jika begini? Maukah kamu menjadi asistenku? Karena kedepannya aku mungkin memerlukannya," ucap Zain serius. Tapi berbeda dengan Andrew yang hampir tertawa setelah mendengar ucapan Zain yang menurutnya lucu. Pasalnya Zain lebih muda darinya dan kedua Zain kelihatan sangat sederhana jika dilihat dari baju yang dikenakan saat ini, membuat Andrew semakin menganggap ucapan Zain hanya bercanda. "Apakah kamu serius?" tanya Andrew berusaha menahan tawanya agar tidak pecah. Zain yang melihat Andrew nampak tidak percaya pada omongannya pun hanya tersenyum dan tidak membantahnya. "Kamu tidak usah jawab sekarang, ayo ikut aku menuju rumahku yang kebetulan tidak jauh dari sini," ucap Zain yang memang villa miliknya sudah dekat dari sini.
karena memang villa miliknya di lereng perbukitan dekat hutan dan villa ini merupakan villa yang sangat mewah yang diketahui Zain dari internet sebelumnya saat melihat informasi villa miliknya di internet. Baiklah, Andrew memilih mengikuti Zain saat ini karena memang sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Zain membawa Andrew keluar dari hutan dan berjalan kira-kira 500 meter. Zain memasuki area villa-villa mewah yang biasanya hanya dihuni oleh pebisnis kelas kakap, dan harganya sangat fantastis. "Apakah kau tidak salah, Zain?" tanya Andrew khawatir diusir oleh satpam yang menjaga gerbang masuk tempat villa-villa mewah itu berada. "Ikut saja dan biarkan aku yang mengurus semuanya," ucap Zain dengan tenang dan menghampiri dua satpam yang tengah berbincang di depan gerbang. "Paman, apakah di sini ada villa yang bernama Jade Mountain Villa?" tanya Zain yang membuat dua satpam dan juga Andrew kaget bukan main. Pasalnya villa yang disebutkan Zain merupakan villa yang saling mewah yang ada di lereng bukit. "Anak muda, apakah kau merupakan pekerja di tempat itu?" tanya salah satu satpam mantap ke arah Zain. Zain yang mendapatkan pernyataan itu hanya tersenyum dan hanya mengeluarkan surat-surat kepemilikan villa dari balik bajunya, yang sebenarnya diambil dari cincin miliknya. Salah satu satpam membuka dan membaca apa yang diserahkan Zain barusan dan, apakah tuan muda pemilik baru villa tersebut?" ucapnya tergagap. Pasalnya sebelumnya dia mengatakan jika Zain adalah pekerja di tempat itu. "Tidak usah takut begitu, Paman. Sebaiknya Paman antarkan aku dan temanku ini ke villa itu. Atau Paman memang ingin aku terus berdiri di sini?" ucap Zain. "Tidak, Tuan Muda. Mari saya antar Tuan Muda," ucapnya dengan menundukkan kepalanya seraya mengajak Zain dan Andrew menuju ke villa milik Zain. Episode sebelumnya. Kembali dan memulai rencana. Episode berikutnya. Jade Mountain Villa membeli mobil. Pemilik mata dewa. Jade Mountain Villa membeli mobil. Sesampainya di gerbang villa Zain diberitahu oleh satpam tersebut jika Zain harus mengatur keamanan villa miliknya nyegen menggunakan sidik jari miliknya. Kemudian Zain menempelkan jarinya ke tempat yang sudah tersedia di dekat gerbang tersebut. Setelah itu Zain dan Andrew masuk ke dalam sementara satpam yang mengantarkan mereka ke tempat ini sudah pergi kembali ke posnya. "Jadi bagaimana? Apakah masih tidak mau menjadi asitenku?" tanya Zain menoleh pada Andrew yang dari tadi hanya dia masih mencerna apa yang dilihatnya kali ini. Andrew sangat tidak menyangka bahwa pemuda yang menolongnya merupakan orang kaya yang pandai menyembunyikan identitasnya, begitulah kira-kira dalam pikiran Andrew saat ini. Baiklah, hitung-hitung membalas kebaikanmu yang sudah menolongku sebelumnya, ucap Andrew menerima tawaran yang diajukan Zain padanya. "Ayo masuk, kamu bisa pilih kamar mana saja yang kamu suka untuk ditinggali," ucap Zain masuk meninggalkan Andrew sendirian di depan pintu. Sementara Zain langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar utama yang ada di sana. Dengan gembira Zain langsung melompat ke tempat tidur yang sangat besar dan mewah di depannya saat ini. "Sungguh seperti mimpi apa yang terjadi padaku saat ini. Andai saat ini ibu ada di sini," ucap Zain mengingat sang ibu yang telah tiada. "Sudahlah, ibu dan ayah sudah bahagia di sana, sekarang saatnya untukku memulai hidup baru," ucap Zain melangkah menuju kamar mandi. 15 menit kemudian Zain keluar dari kamar mandi hanya dengan lilitan handuk di tubuhnya. Menampilkan tubuh tegap putih dan bertot miliknya, kemudian Zain berjalan ke arah lemari yang sangat besar di kamarnya untuk melihat apakah ada pakaian di sana. Srek!
Zain menggelar pintu lemari ke samping dan menemukan banyak sekali baju-baju mahal dengan berbagai merek digantung di sana. Kemudian Zain memilih setelan celana jeans selutut dan kaos putih untuk dipakai agar tidak ribet. Setelah itu Zain turun ke bawah untuk melihat Andrew. Dan kebetulan Andrew sudah selesai mandi dan kini sudah berganti pakaian menggunakan pakaian yang juga tersedia di kamarnya. "Wah, kamu ternyata sangat tampan jika sudah mandi dan menggunakan baju seperti ini," ucap Zain sempat kaget melihat perubahan Andrew, yang sebelumnya dengan pakaian lusuhnya kini sangat berbeda, dan tampak seperti generasi kedua kaya dengan pakaian setelan biru putih yang ia kenakan sekarang. "Hahaha, apakah kau mengejekku tuan muda? Bukankah kau yang sangat terlihat berbeda kali ini?" ucap Andrew yang merubah panggilannya pada Zain dan menatap kagum pada sosok Zain yang menurutnya sangat sempurna itu. "Hahaha, baiklah. Kenapa tiba-tiba memanggilku dengan sebutan tuan muda?" tanya Zain heran. "Bukankah sudah seharusnya begitu tuan muda? Sekarang saya sudah menjadi asistenmu, jadi panggilan itu memang paling cocok saat ini," ucap Andrew menjelaskan. "Baiklah, terserah kau saja, jadi bisakah membuatkanku kartu bank saat ini, karena aku belum memilikinya?" ucap Zain menatap ke arah Andrew. "Tentu saja bisa tuan muda, Anda ingin kartu seperti apa?" Karena pada dasarnya Andrew adalah generasi kedua dari keluarga kaya sebelumnya, untuk masalah seperti bibi tentu mudah baginya. "Kau tinggal atur saja sesuai dengan saldo tabunganku saat ini, kamu bisa lihat ini," ucap Zain menyerahkan ponselnya pada Andrew. "Ini. Apakah saya tidak salah lihat tuan muda?" tanya Andrew kaget setelah melihat deretan nol yang berjejer di ponsel itu. "Tidak, itu memang tabunganku, jadi kartu seperti apa yang bisa aku dapat jika dilihat dari tabunganku saat ini?" tanya Zain yang memang tidak tahu tentang beginian maklum selama hidupnya dirinya tinggal di pedesaan pinggir hutan. "Hufet, baiklah akan aku kerjakan sekarang, apakah ada lagi tuan muda?" tanya Andrew yang masih belum pulih dari keterkejutannya setelah melihat saldo tabungan milik pemuda di depannya ini mencapai $1 miliar. "Tolong kamu belikan 2 mobil sport dan 2 ponsel dengan kualitas paling tinggi, apakah bisa?" tanya Zain lagi. "Baiklah, jika begitu saya pergi dulu tuan muda," ucap Andrew bersiap untuk pergi. "Oi," suara Zain menghentikan langkah kaki Andrew. "Ada apa tuan muda?" tanya Andrew menoleh. "Apakah sudah tahu password milikku? Kenapa kamu buru-buru sekali?" ucap Zain menaik turunkan alisnya. Maaf lupa tuan muda," ucap Andrew cengengesan. "Baiklah passwordnya angka 8 semua, silahkan kamu urus. Nanti setelah selesai batu kita bahas untuk gaji dan yang lainnya," ucap Zain meninggalkan Andrew sendirian di sana. Andrew hanya mematung di tempatnya memegang ponsel milik Zain. "Apakah tuan mudaku ini bodoh atau bagaimana? Semudah itu mempercayakan uang sebanyak ini padaku. Bagaimana jika aku malah membawa kabur semuanya? Bukankah dia tidak akan bisa menemukanku?" Tapi setelah lama merenung Andrew tersenyum hangat, karena merasa Zain sangat mempercayainya saat ini dan Andrew akan membalas kebaikan dan kepercayaan Zain dengan mengikutinya mulai saat ini. Kemudian Andrew langsung keluar dari villa untuk mengurus semuanya. Sekitar jam 1 siang terdengar klakson mobil di depan villa miliknya. Zain langsung memutuskan turun untuk melihat siapa yang datang ke tempatnya. Perasaan dia tidak mengenal siapa-siapa saat ini. Saat sampai di sana Zain disuguhi 2 mobil mewah berwarna hitam dan putih berjejer rapi dan di sana hanya ada Andrew, tidak ada siapa-siapa lagi karena semua orang yang mengantarkan mobil ini sudah pergi sebelumnya.
Jadi kamu sudah kembali, bagaimana, apakah semuanya beres? Tanya Zain yang masih fokus melihat ke arah dua mobil mewah di depannya ini. Hahaha, tentu saja sudah tuan muda, dan ini juga dua mobil yang Anda pesan, ucap Andrew menunjuk ke arah dua mobil di depannya. Jadi bagaimana tuan muda, apakah kedua mobil ini sesuai dengan keinginanmu? Tanya Andrew pada Zain. Hahaha, tentu saja, jika boleh tahu mobil apa ini? Tanya Zain yang memang belum pernah melihat mobil mewah ini sebelumnya, hanya yang ia tahu mobil ini Lamborghini, tapi dia tidak tahu selebihnya mobil ini apa. Baiklah tuan muda, mobil ini bernama Lamborghini Veneno Roadster dengan harga 5,6 juta dolar. Spesifikasi Lamborghini Veneno Roadster. Dari segi tampilan, mobil ini tampak seperti pesawat tempur yang mewah. Lamborghini Veneno Roadster memiliki atap terbuka dengan panel yang dapat dilepas. Panel ini terbuat dari bahan serat karbon, sama seperti yang digunakan untuk bodinya. Sub rangka depan dan belakangnya dibuat dari aluminium agar bobotnya menjadi lebih ringan dan mendukung performanya saat berada di jalan. Lamborghini Veneno Roadster dibekali mesin V12 berkapasitas 6.500 cm3 yang mempunyai performa 750 tenaga kuda. Mesin tersebut membuat supercar ini mampu melesat dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 2,9 detik dan kecepatan tertinggi mencapai 355 km per jam. Andrew menjelaskan semua tentang mobil mewah tersebut pada Zain, yang membuat Zain makin tidak sabar untuk membawa mobil ini jalan-jalan. Episode sebelumnya, Andrew. Episode berikutnya, melatih Andrew. Pemilik mata dewa, melatih Andrew. Baiklah, ayo masuk dulu, kita bahas yang lainnya di dalam, ajak Zain pada Andrew. Bagaimana dengan kartu yang aku minta, apakah abang sudah mengurusnya? Tanya Zain setelah tiba di dalam. Tentu saja tuan muda. Kemudian Andrew mengeluarkan kartu hitam dengan corak emas di sisinya, dan diletakkan di meja depan Zain, kemudian mengeluarkan lagi dua ponsel yang sebelumnya juga Zain perintahkan untuk membelinya. Baiklah, silahkan ambil satu kunci mobil dan satu ponsel yang ada, gunakan sebagai penunjang tugas yang akan aku berikan nantinya, ucap Zain mengangetkan Andrew. Tuan muda, apakah ini tidak terlalu berlebihan? Bagaimanapun juga saya hanya bawahan Anda, ucap Andrew tidak anak, pasalnya mobil yang akan diberikan padanya harganya sama dengan milik tuan mudanya. Tak apa, ambillah ini juga untuk kepentinganku juga, dengan begitu kamu bisa leluasa jika ada tugas yang akan aku berikan pada abang, ucap Zain tersenyum. Baiklah. Terima kasih tuan muda, ucap Andrew pasrah. Sabab sedikit yang ia tahu tentang Zain, jika dia sudah mengucapkan satu kata maka tidak akan pernah menarik kata itu lagi. Begitu lebih baik, kau istirahat dulu, karena nanti malam ada yang ingin aku kerjakan bersama abang, ucap Zain kemudian pergi meninggalkan Andrew setelah mengambil salah satu ponsel dan satu kunci mobil yang ada di meja. Andrew yang ditinggal sendiri hanya tersenyum melihat kebaikan Zain padanya, bahkan saat keluarganya masih berjaya pun Andrew hanya menggunakan mobil seharga ratusan ribu dolar, tapi saat ini Zain yang baru saja dikenalnya sudah memberikan mobil yang sangat mahal dan keren padanya, bahkan generasi kaya yang ia kenal dulu pun tidak ada yang mempunyai mobil seperti miliknya saat ini. Sungguh nasib memang tidak ada yang tahu. Dari musibah berubah menjadi berkah bagi Andrew saat ini, benar-benar suatu keajaiban yang datang pas hidupnya saat ini. Kemudian Andrew istirahat karena Zain mengatakan jika nanti malam akan ada pekerjaan yang harus ia lakukan.
Malam harinya Zain mengajak Andrew ke taman. "Duduklah di sana dan bukan bajumu," ucap Zain pada Andrew setelah tiba di taman. Andrew yang mendapatkan perintah aneh itu langsung melihat ke arah Zain untuk memintanya penjelasan. "Tidak usah banyak dipikirkan, cepat duduk dan lepaskan bajumu," ucap Zain yang mengerti isi pikiran Andrew saat ini. Andrew mau tak mau harus melakukan apa yang Zain suruh, dan langsung duduk di rumput taman setelah membuka bajunya. Zain mengeluarkan 12 jarum perak dari cincin penyimpanannya dan bersiap membuka jalur tenaga dalam milik Andrew, agar bisa menjadi praktisi bela diri juga sepertinya. "Apapun yang terjadi, tahan dan jangan melawan," ucap Zain. Perlahan Zain mesusuk daerah punggung milik Andrew, kemudian dada dan terakhir area sekitar pusarnya. Andrew awalnya merasakan sakit saat pertama kali jarum-jarum itu mulai menusuk kulitnya, tapi lama-kelamaan tubuhnya menjadi hangat dan lebih ringan dari biasanya. Dan ia merasakan sensasi nyaman saat udara di sekitarnya memasuki pori-pori tubuhnya. Saat ini tubuh Andrew mengeluarkan cairan hitam yang merupakan kotoran yang ada di dalam tubuhnya. "Bersihkan dirimu, setelah itu kembalilah ke tempat ini," ucap Zain pada Andrew. Andrew yang rasa tubuhnya mengeluarkan cairan hitam yang sangat berbau itu pun langsung pergi dari taman dan langsung buru-buru membersihkan tubuhnya. Berbeda dengan Zain yang kini tengah memilih beberapa herbal di dalam cincin miliknya untuk dicampurkan pada air yang kemudian akan digunakan oleh Andrew untuk berendam dan menguatkan tulang-tulangnya. Zain membawa kolam renang mini yang diambilnya dari villa dan di taman. Kolam tersebut terbuat dari karet yang jika ingin digunakan disisi dulu dengan angin lalu diisi air. Setelah selesai semuanya Zain menaruh semua herbal yang sudah ia pilih di dalam kolam renang kecil yang sudah ia siapkan, dan tinggal menunggu Andrew datang untuk berendam di dalamnya. Andrew yang sudah membersihkan tubuhnya langsung datang menghampiri Zain yang kini menunggunya di kursi taman. "Buka baju dan celanamu. Gunakan asterismu saja, kemudian berendam di kolam kecil itu, karena itu sudah aku campur dengan herbal yang akan membuat tubuhmu kuat," ucap Zain menatap Andrew. Andrew yang sudah merasakan manfaat saat proses pertama langsung membuka baju dan celananya tanpa bertanya langsung berendam di sama kolam kecil itu, menyisakan kepalanya saja di luar, yang nampak memerah menahan sakit. "Bertahanlah jika kamu bisa bertahan ke depannya kamu akan lebih mudah jika ingin mengurus semua pekerjaanmu tanpa takut diganggu oleh beberapa orang bodoh seperti yang memukulmu sebelumnya," ucap Zain memberi semangat pada Andrew. Andrew awalnya tidak merasakan apa-apa hingga tubuhnya terasa panas dalam beberapa waktu dan dingin dalam waktu lainnya. Juga Andrew merasakan jika tulang-tulang di tubuhnya sekarang tengah dihancurkan dan disusun ulang kembali, yang membuat dirinya menahan sakit yang luar biasa, hingga membuat Andrew hampir tidak mampu bertahan lagi, tapi Zain menyemangati dirinya sehingga Andrew mempunyai tekad kuat untuk bertahan demi Zain yang sudah membantu dirinya hingga saat ini. Zain yang melihat Andrew sudah mulai tenang kemudian meninggalkannya ke kamar untuk istirahat, membiarkan Andrew di luar sendiri. Sementara Andrew masih terus berendam di kolam kecil itu, meskipun udara malam itu sangat dingin, tapi bagi Andrew berbeda, justru sebaliknya tubuhnya terasa panas akibat proses pembentukan tulang yang tengah berlangsung di dalam tubuhnya saat ini. Keesokan paginya, Zain langsung melihat Andrew yang masih bertahan di dalam kolam. "Keluarlah dan segera bersihkan tubuhmu, karena sehabis sarapan aku akan mengajarkanmu sedikit ilmu bela diri agar tubuhmu bisa beradaptasi dengan kekuatan yang ada di dalam tubuhmu saat ini," ucap Zain menatap Andrew.
Pasalnya Zain bisa melihat jika saat ini Andrew sudah menembus alam master tahap awal, sungguh kecepatan yang sangat luar biasa, dan itu terjadi karena seluruh titik tenaga dalam yang ada di tubuh Andrew sudah Zain buka semuanya, berbeda dengan praktisi lain yang hanya mengandalkan energi alam dan herbal tanpa membuka titik tenaga dalam yang ada di tubuhnya. Maka peningkatan kekuatan mereka akan sangat lambat yang bahkan membutuhkan puluhan tahun hanya untuk satu alam bela diri saja. Zain berencana akan memberikan beberapa kitab jurus pada Andrew dan juga akan mengadakan latih tanding dengannya agar Andrew bisa cepat beradaptasi dengan kekuatan yang baru saja dia miliki. Bersambung episode sebelumnya. Jade Mountain Villa membeli mobil. Episode berikutnya. Latih tanding.